Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Saya mohon ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Baik, selanjutnya Ustadz akan cek kehadiran antum. Tengok kanan kiri, ada yang tidak hadir? Siapakah yang tidak hadir? Azam masih di toilet. Ada lagi? Tuh? Kosong? Sini si Azam. Berarti hadir semua ya? Alhamdulillah. Kita doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa mengikuti pelajaran sebaik-baiknya. Oke, gimana pelajaran yang pekan lalu? Sudah diulang-ulang di rumah? Ya. Semoga dengan mengulang pelajaran di rumah, pemahaman kita akan semakin kuat dan lebih mudah memahami pelajaran, dan nanti hasil kita di akhir pembelajaran lebih maksimal. Ya, jangan hanya belajar habis itu pulang bukunya ditaruh, ya besok bawa lagi, taruh lagi, tidak diulang-ulang, sangat sayang sekali. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran, Ustadz mau bertanya terlebih dahulu. Di muka bumi ini, kasus kejahatan pertama kali yang terjadi apa? Kasus pembunuhan. Dilakukan oleh siapa? Qabil kepada Habil. Ya, di muka pertama kali di muka bumi. Jadi bukan kasus pencurian atau kasus yang lain, tapi naudzubillah, malah kasusnya luar biasa, kasus pembunuhan. Baik. Sebentar. Petrolnya ketinggalan. Kasus kejahatan dalam bahasa Arab disebut dengan jarimah. Jarimah, kejahatan. Nah, jarimah ada dua macam. Yang pertama jinayah, yang kedua adalah hudud. Ya. Baik, inilah pokok pembahasan kita nanti yang akan kita bahas adalah di poin pertama, jinayah. Apa itu jinayah? Jinayah adalah kasus kejahatan yang terkait dengan nyawa, menghilangkan nyawa. Sedangkan hudud selain nyawa, seperti pencurian, zina, minum khamr, memukul orang, dan lain-lain. Baik anak-anak sekalian, apa temanya? Kasus pembunuhan. Ya, semoga kita tidak mengalami ini, baik sebagai pelaku atau sebagai objek pelaku. Naudzubillah min dzalik. Ya. Baik, sebelum kita masuk, inilah nanti poin-poin yang akan kita pelajari di hari ini. Pertama adalah ada tujuan pembelajaran.
Ada yang bisa membaca keras? Apa tujuannya? Yang suaranya kencang siapa? Ya, silakan. Tujuan pembelajaran memahami jinayah secara komprehensif dengan mengkaji syariat serta dalil dan Istidlal agar tumbuh kesadaran tidak melakukan perbuatan tercela dan tumbuh karakter rahmatan lil alamin. ya. Tujuan dari belajar ini supaya kita menjadi orang baik dengan mengetahui kejahatan, bukan malah kita melakukan kejahatan, ya. Kita tahu hal-hal buruk agar kita bisa menghindari hal-hal buruk tadi, tidak melakukannya. Baik, ada indikator pelajaran. Yang pertama adalah menganalisis pengertian pidana pembunuhan. Apa itu pidana pembunuhan? Kemudian membedakan macam-macam pidana pembunuhan. Karena tidak hanya satu, ada dalam Al-Quran disebut ada pembunuhan sengaja, tidak sengaja dan seterusnya, ya kan? Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan. Nah, ada di Al-Quran seperti itu dan seterusnya. Kemudian menganalisis dasar hukum larangan membunuh. Apa dasar hukumnya dari Al-Quran? Kenapa kita tidak boleh membunuh? Apa ayatnya ataupun mana hadisnya? Kemudian menganalisis hukum pelaku pembunuhan. Nah, orang yang membunuh ini diapain? Ya, makanya nanti ada macam-macam pembunuhan. Tentu hukuman bagi si pelaku juga berbeda-beda. Membunuh sengaja hukumannya apa, yang tidak sengaja dan seterusnya. Selanjutnya menganalisis hikmah larangan pembunuhan. Tentu setiap syariat ya yang Allah turunkan pasti ada hikmahnya. Tidak mungkin ya Allah membuat aturan itu ala kadarnya sekedarnya, tidak ada tujuan, tidak ada hikmah. Itu tidak mungkin. Termasuk dalam hal ini pasti ada hikmah di balik larangan membunuh. Silakan diamati gambar apa itu? Gambar korban ya di TKP. Tahu kenapa itu? Pembunuhan itu. Wah. Bersih-bersih sampah? Bukan ya. Itu sedang mengangkat jenazah mayat korban pembunuhan. Ini pelaku yang tertangkap, tapi di luar sana masih banyak pelaku-pelaku yang lolos dan tidak tertangkap. Ya, videonya. Kita akan melihat video, bisa diputar nggak ya? Harusnya bisa diputar. Putar videonya. Baik, dari pengamatan tadi, ya gambar yang kalian saksikan, Ustadz minta kalian dibagi menjadi 3 kelompok. Kemudian silahkan nanti berdiskusi, ya, memecahkan materi yang ada di gambar tadi. Nanti poin-poin pembahasannya Ustadz akan bagi, ya. Misal nanti kelompok 1 adalah ya menganalisis pengertian pembunuhan sekaligus macam-macam pembunuhan. Kelompok 2 akan menganalisis dasar hukum pembunuhan dan hukuman bagi si pembunuh. Sedangkan kelompok 3 ya akan memberikan contoh-contoh kasus pembunuhan, ya, sekaligus hikmah larangan pembunuhan. Baik, mana kelompok 1? Sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Baik. Kelompok 1 dikerjakan di sini, ya. Nanti dikerjakan bersama-sama.
kelompok 3 dikerjakan di sini. Ya, nanti macam-macam pembunuhan bebas ya, antum kalian buat sendiri. Silahkan. Ya, berembuk. Berembuk berarti berhadapan-hadapan. Ya. Dan berikan waktu 10 menit untuk menyelesaikan tugas. Bagi yang akan meminjam buku referensi di perpustakaan dipersilahkan. Ya. Ya, tentu kalau ada yang akan ditanyakan ya silahkan ditanyakan. Al-qatlul khata. Ya pegangan. Ini Syibhul amdi. Nah. Boleh 2, boleh 3, boleh 1 orang kalau kelamaan. Kayaknya 2 cukup deh. Ya, bukunya dibuka. Pakai referensinya. Iya, bergantian. Misalnya kelompok ini kalau isinya banyak boleh 2 orang. Gantian. Di sini 2 orang, misal sini 2 orang, di sini 2 orang. Qatlul amdi, sengaja. Di Al-Qur'an kan wa may yaqtul muta'ammidan, amd, sengaja. Kalau contoh-contoh apa tuh? Banyak ya. Mutilasi. Ya. Gimana? kayak misalnya Algojo membunuh apa tapi atau orang tua salah gitu. Kayak gimana? Nomor 2. Nah, ini berarti pembunuhan yang terjadi karena salah satu dari ketiga kemungkinan. Ketiga kemungkinan kan? Perbuatan tanpa maksud ya. Misalkan Nabi Musa Enggak ada maksud di sini. kayak Nabi Musa gitu kan. Tidak sengaja kotok. Perbuatan yang punya niat, tidak ada niat namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh. Jadi orang baik-baik. Yang pertama melakukan kejahatan tapi mengakibatkan ini pertama lebih murni, jadi orang nggak sengaja, misal antum garuk-garuk ya kan, nyutuk temennya mati kan gitu, itu jangan kan. Yang kedua, perbuatan yang punya niat membunuh namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh.
niat membunuh, misalkan Cuma dia berniat doang. Tapi misal- beneran kebunuh. dikiranya orang itu layak dibunuh, Oh. gitu. Dikiranya misalkan Ternyata dilarang. ternyata dilarang. Salah orang istilahnya. Perbuatan pelakunya bermaksud jahat, tapi tidak bermaksud jahat, tapi akibat kelalaiannya dapat ini kelalaian, maksudnya ada kelalaian. Gak bermaksud jahat tapi Karena kelalaian. karena Misalnya menggunakan sesuatu. Oke, baik. Saya kira cukup waktunya. Silahkan disimpan dulu hasil tugasnya. Nanti di akhir pembelajaran Ustadz minta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil dari tugas-tugasnya maju di depan. Ya, semuanya kembali. Baik. Saya minta untuk berdiri sejenak. Ya, semuanya berdiri. Ya. Ya. Baik, kita akan pelemasan sebentar. Ikuti suara saya. Atas. Yang atas. Samping. Bawah. Atas. Samping. Bawah. Atas. Samping. Bawah. Nah, bagus, terima kasih. Silakan duduk kembali. Konsentrasinya luar biasa. Masih, Insya Allah ya. Baik. Ya, harapannya kalau semua tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang lesu, kita bisa menyerap pembelajaran dengan baik. Baik, kita awali dengan pengertian pembunuhan. Apa itu pembunuhan? Membunuh secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang. Jelas ya, kalau nyawanya hilang berarti membunuh, ya. Karena objek ya mati, objeknya sudah hilang nyawanya. Secara istilah, pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang, baik dengan sengaja atau tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan atau tidak mematikan. Ya, itu pengertiannya. Sengaja ataupun tidak sengaja, misalkan seseorang bawa senjata tajam, ya kan, dengan tiba-tiba mendatangi ya si objek, itu sulah dia. Ya, jelas-jelas sengaja dan menggunakan senjata tajam. Ya. Contoh tidak sengaja seperti apa? Ya, misal orang lagi contohnya apa ini? Misalnya orang lagi berburu, ya kan, niatnya menembak rusa atau babi hutan, udah dibidik, ya jelas ada orang lewat, kena lah, mati. Nah, ini tidak seperti sengaja. Pembunuhan juga, ya. Kemudian dengan alat yang tidak mematikan, misalkan tidak harus pisau, pedang dan lain sebagainya, misalkan dengan kayu atau benda-benda kecil, ya. Ya, misalkan bola atau kesenggol, lempar bola, tangkap bolanya, tok, kena kepala, meninggal misalkan. Ini juga dikategorikan sebagai pembunuhan. Macam-macam pembunuhan yang populer, para ulama menjelaskan ada 3 macam. Pertama, pembunuhan secara sengaja, al-qatlul amd. Ya, di Al-Qur'an jelas-jelas sekali membunuh dengan sengaja merupakan dosa besar dan hukumannya naudzubillah sangat-sangat berat, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazauhu jahannam. Wah, balasannya jahannam. Sudah jelas neraka jahanam. Khalidan fiha, kekal di sana, ya, di neraka. Wa ghadiballahu alaihi, Allah akan laknat, Allah marah, murka. Ghadiballahu alaihi,
wa la'anahu, dan melanatnya, wa addalahu adaban adzima, wasiapkan siksa yang sangat pedih, adzim. Ya, itu bagi yang membunuh secara sengaja. Apa pengertiannya? Itu pembunuhan yang telah direncanakan. Makanya di film-film banyak kalian temukan pembunuhan berencana, ya kan? Secara sistematis. Ya, baik itu pembunuhan personel atau kelompok, ya, sistematis. Bukan perang, ya, beda dengan perang. Ya. Dengan menggunakan alat yang mematikan, dikatakan membunuh sengaja apabila ada niat dari pelaku sebelumnya, ya, dengan menggunakan alat atau senjata yang bisa mematikan. Sengaja ada niat, ya kan? Kalau nggak ada niat berarti tidak dikategorikan sengaja. Si pembunuh termasuk orang yang balik, ya berarti sudah ada balik, udah ngerti kalau membunuh itu perbuatan yang terlarang. Dan orang yang menjadi korban atau dibunuh adalah orang yang baik, artinya tidak layak untuk dibunuh. Ya, beda dengan algojo membunuh si pelaku kejahatan, misalnya si pembunuh. Ini memang si objek tadi layak untuk dibunuh dan si algojo memang berniat, tetapi ini sesuai prosedur atau disebutkan hak, ya, dengan kebenaran, membunuh dengan cara yang benar. Yang kedua, pembunuhan seperti disengaja, seperti mirip, ya, al-qatlu syibhul amd, mirip sengaja, yaitu pembunuhan yang dilakukan seseorang tanpa niat membunuh dengan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan. Ya, nggak ada niat, ya, tetapi mengakibatkan nyawa orang lain meninggal, ya, seperti itu. Yang ketiga adalah pembunuhan tersalah, al-qatlul khata', ya, tadi mirip sengaja, ini khata', tidak sengaja, tersalah, yaitu pembunuhan yang terjadi karena salah satu dari 3 kemungkinan. Jadi al-qatlul khata' ini kemungkinan 3. Pertama, perbuatan tanpa maksud melakukan kejahatan tetapi mengakibatkan kematian seseorang, yang nggak ada maksud, nggak ada niat, tapi bikin orang mati. Ada bisa contoh? Tabrakan, ya, motor, ya, apalagi? Menyentuh orang mati. Contoh, nggak sengaja, ya. Atau perbuatan yang mempunyai niat membunuh namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh. Ya. Yang ketiga, perbuatan yang pelakunya tidak bermaksud jahat tapi akibat kelalaiannya dapat menyebabkan kematian seorang. Ya, biasanya orang yang lalai, kurang hati-hati sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia. Baik, apa itu dasar hukum larangan membunuh? Ya, di Al-Quran tentu tidak 1-2 ayat saja, banyak, dan juga di hadis-hadis. Namun di sini kita tampilkan 1 ayat Al-Quran yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca bareng-bareng. Wala taqtulun nafsal lati harramallah. Janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan. Jadi jiwa yang suci, orang baik-baik itu termasuk jiwa yang harramallah. Tidak boleh dibunuh. Ya, enggak ada dasar apa-apa, salah apa-apa kok dibunuh. Tidak boleh, dilarang. Illa bil haq, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Apa maksudnya? Boleh bunuh bil haq. Seperti tadi, seperti al-qujo yang mengkisos, ya kan, menghakimi pelaku pembunuhan. Ini disebut dengan hak, dibenarkan, ya, membunuh yang dibenarkan seperti itu. Kemudian waman qutila madluman, dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka sungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepada ahli warisnya. Jadi orang yang dibunuh, ya, tidak serta-merta dibiarkan begitu saja. Si terbunuh ini masih punya hak.
untuk menuntut, ya kan? Gimana mau menuntut sudah mati? Ya, maka diwakilkan oleh ahli waris. Jadi ahli waris yang akan membela, ya kan? Nuntut, ya, seperti itu. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh, ya. Kisos itu sama-sama, ya, tidak boleh lebih. Ya, disebutkan di ayat Al-Qur'an kalau kisos jiwa dengan jiwa, ya, membunuh satu ya yang dikisos satu. Kemudian anggota badan bahkan dalam hudud juga harus sama. Ya, misal orang diambil telinganya orang lain, maka dia mengkisos atau membalasnya sama, telinga dengan telinga. Ya, an-nafsu bin nafsi wal nafsu bin nafsi wal aina bil aini, gitu kan, wal anfa bil anfi dan seterusnya. Itu dasar hukumnya. Nanti tolong kalian hafalkan ayat ini, ya, agar lebih mudah kita memahami larangan membunuh. Selanjutnya hukuman bagi pelaku pembunuhan. Apalagi ini tidak kejahatan, tentu ada hukumannya, dan hukumannya sangat berat karena tergolong dosa besar, sehingga hukumannya juga sangat berat. Pertama, pembunuhan sengaja. Apa hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja? Ya, hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah kisos, yaitu pelakunya harus diberikan sanksi yang berat. Ya, kalau bahasa istilah orang Indonesia, ya, nyawa dengan, ya, nyawa balas nyawa, gitu kan. Dalam hal ini hakim menjadi pelaksana kisos dan keluarga korban tidak boleh main hakim sendiri. Jadi kalau ada korban pembunuhan, keluarganya atau ahli warisnya tidak boleh, ya, serta-merta membalas si pembunuh tadi. Kan layak dibunuh, ya kan, kisos dong, kita bunuh begitu saja. Ini tidak akan menyelesaikan masalah, karena hukum Islam itu kompleks, lengkap, semua ada aturannya. Bahkan untuk, ya, menerapkan kisos ini ada prosedurnya dan ada orang-orang tertentu yang sebagai pelaksananya di lapangan. Dan tidak serta-merta dibunuh langsung bisa kisos, tidak. Semua melalui proses yang panjang, ya kan? Apakah betul si A tadi yang membunuh dan seterusnya. Baik. Jika keluarga korban memaafkan pelaku pembunuh sengaja, ini ya, pembunuhan sengaja. Kalau ahli warisnya keluarganya memaafkan, maka si pembunuh tadi mendapat kewajiban atau hukuman penggantinya adalah tidak kisos lagi karena sudah dimaafkan. Ya, diganti dengan membayar diat. Diat itu denda. Diat mughaladoh, denda berat. Ya, namanya berat, jangan dianggap ringan, berat. Ya, para ulama menyebutkan dendanya apa? 100 ekor onta. 100 ekor onta, ya. Ada yang punya onta satu aja ada, ya. Ini 100. Ya, mikir, ya, kalau mau bunuh mikir dulu. Udah kaya belum? Jangan. Kemudian, ya, harta yang diambilkan dari keluarga harta pembunuh dan dibayarkan secara tunai kepada pihak keluarga. Selain itu pembunuh juga harus menunaikan kafarat. Baik, dilanjutkan. Pembunuh seperti sengaja. Pembunuhan seperti sengaja tidak dikisos. Ia dihukum dengan membayar diat mughaladoh, ya, karena mirip sengaja, seperti, ya, mirip sengaja, sehingga dendanya juga berat. Ya, diambilkan dari harta keluarganya dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun. Ini, ya, kita hidup berkeluarga itu harus diperhatikan anggota keluarga kita, karena ketika anggota keluarga kita, ya, sanak saudara kita melakukan kebaikan, kita kena imbasnya. Sebaliknya, ketika keluarga kita melakukan kejahatan, misal pembunuhan, maka keluarganya juga kena imbasnya. Semacam kafarat ini, jika si pembunuh tidak memiliki harta, maka ahli warisnya yang kena, keluarganya. Selain itu, pembunuh juga harus melaksanakan kafarat sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya barang siapa membunuh dengan sengaja
ia diserahkan kepada keluarga terbunuh. Ya, jika mereka atau keluarga pembunuh menghendaki, mereka dapat mengambil kisos. Jadi kalau membunuhnya sengaja dikembalikan kepada keluarga atau ahli waris, silahkan mau dimaafkan atau tidak, seperti itu. Kalau tidak dimaafkan berarti dikisos. Kalau dimaafkan berarti membayar diat. Dan jika mereka menghendaki tidak mengambil kisos, dapat mengambil diat berupa 30 ekor hikoh, 30 jadaah, 40 ekor kilfah. Ini jenis-jenis usia unta ya, usia unta. Yang terakhir pembunuhan tersalah. Apa hukumannya orang yang bunuh? Al-qatlul khata'. Hukuman bagi pembunuh tersalah adalah membayar diat mukhaffafah, denda ringan yang diambilkan dari harta keluarga pembunuh dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun. Ya, Rasulullah bersabda, diat khofa atau diat ringan itu terdiri dari 5 macam hewan. 20 ekor unta berumur 4 tahun, 20 ekor unta berumur 5 tahun, 20 ekor unta betina tahun, 20 ekor unta ya, 20 ekor unta jantan. Ya, sama saja banyak ya. Berapa totalnya itu? 100 juga. Ya. Karena pada dasarnya memang pembunuhan adalah kejahatan yang berat. Selain itu pembunuh juga harus melaksanakan kafarat sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang terakhir adalah hikmah larangan membunuh. Tentu tadi udah di awal saya sampaikan bahwasanya setiap syariat ada hikmah dan manfaat bagi kita semua. Sedangkan dalam hal larangan membunuh, apa hikmahnya? Ini hanya sekelumit hikmah saja. Tentu banyak hikmah-hikmah yang lain, baik yang kita ketahui maupun yang tidak ketahui. Islam menerapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan tiada lain untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Ya, karena agama kita itu agama yang kompleks, semua dilindungi, nyawa kita, harga diri kita, kehormatan kita, harta kita termasuk itu dalam lindungan agama, lindungan Islam. Sehingga kalau ada yang mencelakai atau mengambil hak-hak kita, tentu ada konsekuensinya. Pelaku tidak pembunuhan diancam dengan hukuman yang setimpal sesuai perbuatannya. Berikutnya penerapan hukuman yang berat bagi pembunuh dimaksudkan ya supaya orang lain tidak berani lagi melakukan kejahatan pembunuhan yang sama. Karena ada kisos. Coba kita saksikan di masyarakat sekarang, karena syariat Islam belum tegak sehingga aturan-aturan yang dipakai tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pelaku-pelaku kejahatan masih tetap berkeliaran, pembunuh di penjara, keluar lagi, membunuh lagi dan seterusnya. Ya. Orang yang berzina di penjara, keluar berzina lagi, pencuri penjara, keluar mencuri lagi dan seterusnya. Ya. Kita berdoa semoga syariat Allah atau agama kita tegak di muka bumi, amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita sampai di penghujung pembelajaran. Baik, Ustaz minta perwakilan tiap kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil dari tugasnya tadi. Silahkan dimulai dari kelompok 1. Ya. Yuk, agak cepat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Alhamdulillah. Pengertian pembunuhan. Pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan secara istilah,
Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Macam-macam pembunuhan. Pertama, pembunuhan dengan sengaja. Pembunuhan dengan sengaja yaitu pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan. Ya. Dikatakan pembunuhan sengaja apabila ada niat dari pelaku sebelumnya dengan menggunakan alat atau senjata yang mematikan. Si pembunuh termasuk orang yang balik dan yang dibunuh korban adalah orang yang lain. Terus macam-macam pembunuhan yang kedua adalah pembunuhan seperti sengaja atau dalam bahasa Arabnya al-qatlu syibahul amdi, yaitu pembunuhan yang dilakukan seseorang tanpa ada niat untuk membunuhnya dan biasanya menggunakan alat yang tidak mematikan juga, namun karena hal tersebut akhirnya nyawa seseorang menjadi hilang. Terus pembunuhan yang ketiga yaitu adalah pembunuhan yang tersalah atau dalam bahasa Arabnya al-qatlu khata', yaitu pembunuhan yang terjadi karena salah satu dari 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, perbuat tanpa maksud melakukan kejahatan tetapi mengakibatkan kematian seseorang. Terus kemungkinan yang kedua yaitu perbuatan yang mempunyai niat membunuh, namun ternyata orang tersebut rupanya tidak boleh untuk dibunuh. Yang ketiga adalah perbuatan yang pelakunya tidak bermaksud jahat tetapi atas kelalaiannya dapat menyebabkan kematian seseorang. Ya. Sekian hasil presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih aplaus. Baik, selanjutnya kelompok 2, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dialog Mustafa Lewi dan teman saya Naufal Alif sebagai representasi dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis kami terkait dasar hukum larangan membunuh dan juga hukuman bagi pembunuh. Untuk lengkapnya tentang dasar hukum larangan membunuh akan dibacakan oleh teman saya. Dasar hukum larangan membunuh dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Wa ma qutila mazluman faqad ja'alna li waliyyi sultana fala yusrif fil qatl innahu kana mawsura. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Kemudian untuk hukuman bagi pembunuh sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pembunuhan sengaja. Hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah kisos, yaitu pelaku harus memberikan sanksi yang berat. Dalam hal ini, hakim menjadi pelaksana kisos. Keluarga korban tidak diperbolehkan main hakim sendiri. Kemudian, jika keluarga korban memaafkan pelaku pembunuhan, maka hukumnya adalah membayar diyat mughaladzah, denda yang berat, yang diambilkan dari harta pembunuh dan dibayarkan secara tunai kepada pihak keluarga. Selain itu, pembunuh juga harus menaikkan kafarat. Selanjutnya adalah kategori pembunuhan seperti sengaja. Pelaku pembunuhan seperti sengaja tidak dikisos. Ia dihukum dengan membayar diyat mughaladzah, denda berat, yang diambilkan dari harta keluarganya dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban, setiap tahunnya sepertiga. Selain itu, pembunuh juga harus melaksanakan kafarah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Artinya, barang siapa membunuh dengan sengaja, ia diserahkan kepada keluarga terbunuh. Jika keluarga terbunuh menghendaki, mereka dapat mengambil kisos. Dan jika mereka menghendaki tidak mengambil kisos, mereka dapat mengambil diyat berupa 30 ekor ikoh, 30 ekor jat'a, dan 40 ekor hilfa. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian untuk hukuman pembunuhan tersalah. Hukuman bagi pembunuhan tersalah ini membayar denda namun tidak seberat membayar denda di hukuman pembunuhan sengaja. Itu
membayar denda diat mukafafah atau denda ringan yang diambilkan dari harta keluarga pembunuh dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban setiap tahunnya sepertiga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya diat koto itu terdiri dari 5 macam hewan, 20 ekor unta berumur 4 tahun, 20 ekor unta berumur 5 tahun, 20 ekor unta betina berumur 1 tahun, 20 ekor unta betina berumur 2 tahun, dan 20 ekor unta jantan berumur 2 tahun. Hadis riwayat Daruqutni. Selain itu, pembunuh juga harus melaksanakan kafarat sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia harus memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya yang terbunuh. Quran surat An-Nisa ayat 92. Demikian yang bisa kami sampaikan dari hasil analisis kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Untuk selanjutnya kelompok 3 terakhir. Silakan perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kenalin, namanya Muhammad Afif Mumtaz dari Depok. Jadi kelompok 3 atau kelompok saya ditugaskan untuk membahas 2 pertanyaan, yaitu contoh-contoh kasus pembunuhan dan hikmah larangan pembunuhan. Kita yang pertama nih, contoh dulu ya. Contoh pembunuhan. Kita cari yang keren lah, yang viral di Indonesia. Ingat nggak beberapa tahun lalu yang kilometer 50 kasus pembunuhannya, yang polemiknya sampai berbulan-bulan nggak kelar-kelar. Padahal terus masalah simpel itu doang. Polisinya ada yang bilang A, ada yang bilang B, nggak kelar-kelar. Terus yang baru lagi, yang pembunuhan Brigadir Joshua sama Verdi Sambo, itu jadi kayak nonton serial Netflix setiap hari di TV One. Kelar pembunuhannya. Terus ada lagi nih, pertanyaan yang kedua, hikmah larangan pembunuhan. Apa sih hikmah larangan pembunuhan dalam Islam ya? Ada tadi kelompok, jadi dalam Islam. Hikmah larangan yang pertama adalah untuk menjaga kehormatan dan izah seorang muslim. Makanya pembunuhan itu dilarang. Terus juga hukuman yang berat yang dijatuhkan kepada sang pembunuh supaya tidak ada lagi pembunuhan di muka bumi ini, dan muka bumi ini menjadi damai, tentram, dan adil semuanya. Terima kasih. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih atas kerja keras masing-masing kelompok. Ya, nanti silakan dikumpulkan, akan start nilai. Ya, baik. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, Ustadz minta materi-materi yang sudah kalian serap tadi agar sekali lagi diulang-ulang dan diulang-ulang terus di rumah supaya lebih paham dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik. Mari kita akhiri pertemuan kita sekali lagi dengan doa. Silahkan perwakilan memimpin doa. Baik, dari Ustadz cukup sekian. Sekali lagi tolong dimurajaah, diulang-ulang dan diulang-ulang. Ya, semoga kita bertemu lagi di pertemuan yang mendatang. Insya Allah masih ada kelanjutan materinya, masih berkaitan dengan pembunuhan. Dipersiapkan, nanti akan ada tugas-tugas lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.